Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan malam hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Hidup Sehat Alami. Dan tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan, yakni pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Insya Allah kita sudah terhubung dengan Ibu Dr. Ratna Asih Sri Rahayu MSI di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tommy. Ya. Kabar baik dan sehat malam ini, dokter? Alhamdulillah, ridha Allah masih diberikan kesehatan. Ya. Baik. Dan pemirsa, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 679 3000, SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000. Kali ini kita akan bahas tentang jahe nih, dokter ya? Iya. Ya, silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelum memulai pertemuan kita sharing pada malam hari ini, izinkan saya sedikit untuk memaparkan tentang jahe. Tapi karena sangat banyak, mungkin saya loncat-loncat saja. Mohon maaf kalau mungkin banyak yang saya lewati ya, karena waktu kita. Pada dasarnya saya ingin ingin sharing, ingin mempresentasikan bahwa salah satunya tanaman obat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu jahe itu sangat banyak sekali manfaatnya. Baik digunakan sejak zaman dahulu nenek moyang kita, berapa tahun Masehi yang lalu sampai sekarang pun. Penggunaan secara tradisional itu sudah dibuktikan secara ilmiah ya. Ini mungkin nanti sedikit yang ingin saya sampaikan itu saja. Ini sedikit tentang taksonominya. Mungkin langsung bisa dimulai ya, Mas Tommy. Ya. Bahwa jahe nama latinnya adalah Gingiber officinale. Karena kalau kita tidak mengenal nama latinnya, kita akan kesulitan. Karena nama daerah itu sangat banyak sekali ya. Seperti misalnya kalau jahe itu disebut juga halia, ada yang baying, ada yang baing, dan segala macam. Jadi kalau kita tidak mengenal nama latinnya, dikhawatirkan kita akan salah. Kalau kita salah mengambil herba, kita akan salah juga mengobati dan akan salah juga zat aktifnya ya. Manfaatnya pun akan menjadi salah. Gitu. Nah, kebetulan jahe ini sangat bagus ditanam di daerah tropis seperti di Indonesia, yaitu daerah yang rendah menengah. Dan harus kita ketahui bahwa jahe itu ada 3 varietas ya, berdasarkan dengan ukuran, bentuk, dan warna rimpang, yaitu jahe gajah, jahe emprit, jahe merah. Di sini hanya ingin saya sampaikan bahwa yang digunakan untuk obat itu adalah lebih bagus jahe emprit dan jahe merah, karena kandungan minyak asirinya yang lebih tinggi dibanding dengan jahe gajah. Kalau jahe gajah di sini dipakai untuk manisan, untuk jus, untuk permen gitu ya. Nah, kemudian jahe gajah dibandingkan dengan emprit dan jahe merah memang cukup signifikan kandungan minyak asirinya, di mana asirinya adalah zat aktifnya ada di dalam asiri ini. Kalau jahe gajah antara 0,18 sampai 1,66% dari berat kering, kalau jahe emprit 1,7 sampai 8%, dan untuk jahe merah ini hampir sama dengan jahe emprit, yaitu 2,58 sampai 9% dari berat kering. Nah, karena dan biasanya paling mahal memang jahe merah ya, karena di samping tumbuhnya itu pada bulan-bulan tertentu, biasanya pada musim kemarau, sehingga panennya tidak bisa sewaktu-waktu, sehingga akan jadi mahal. Di samping itu juga kandungan minyak asiri atau bahan obatnya yang memang lebih tinggi daripada varietas yang lain. Ini pemanfaatan secara tradisional itu sudah termaktub dalam Ensiklopedia Britannica tahun 2000, yaitu sejak sebelum tarikh Masehi ya, sudah dimanfaatkan. Kemudian juga tahun 1950 dan 1935 itu juga sudah ada pencatatan bahwa jahe sudah digunakan luas oleh bangsa Indonesia. Penggunaan secara tradisional banyak untuk peluru batuk, untuk peluru haid, untuk mencegah mual, untuk nafsu makan, untuk begal linu, rematik, yaitu penggunaan secara empiris, secara tradisional. Ya. Ini juga tidak hanya digunakan oleh bangsa Indonesia, tapi juga tercatat digunakan oleh pada literatur Cina kuno, itu juga dimanfaatkan. Nah ini ternyata kandungan jahe sangat luar biasa, itu mengandung 400 senyawa ya, yang karbohidratnya 50-70%, kemudian zat minyak asirinya itu terpen, gingiberin, beta-bisabulen, alpha-farneslen, beta-sesquipedaliandronen, dan alpha-kurkumen. Ya. Senyawa fenolnya juga tinggi, yaitu gingerol 23-25%, paradol, dan
Segol ini yang digunakan untuk efek obatnya ada di sini. Ini yang penggunaan secara tradisional itu dengan berkembangnya zaman dan kesadaran bangsa Indonesia untuk back to nature dan juga kemajuan teknologi diteliti, dicarikan bukti-bukti ilmiahnya dengan melakukan penelitian. Ternyata kalau di Inggris ya nama jahe itu kalau kita jahe, kalau di Malaysia tadi halila ya, kalau di Inggris kan ginger ya. Nah ini terbukti banyak sekali penelitian-penelitian baik dari dalam maupun luar negeri bahwa ginger ini atau jahe ini atau Zingiber officinale tadi ternyata mempunyai efek banyak sekali, antara lain antioksidan, aktivitas antioksidan, aktivitas anti radang, anti obesitas, anti kegemukan, anti mual, anti muntah ya, kemudian untuk kardiovaskuler, perlindungan kardiovaskuler ya, cardiovascular protection ya, kemudian untuk gangguan pernafasan, neuroprotection jadi melindungi atau untuk vitamin ya, untuk stimulan untuk sel-sel saraf ya, antibakteri, anti kanker dan lain sebagainya, antimikrobial juga ada. Nah ini sedikit penelitian yang saya ambil dari jurnal-jurnal penelitian, yaitu sistem kardiovaskuler itu untuk menurunkan signifikan gula darah, kolesterol, serum total, dan meningkatkan HDL yang luar biasa, juga untuk mengontrol berat badan. Nah, ini juga keluarnya prostaglandin ini untuk reaksi inflamasi ya, jadi bagus untuk rematik, untuk galinu. Ini antimual juga banyak sekali penelitiannya ini juga di dalam dan di luar negeri ya penelitiannya, itu untuk ibu hamil ya. Walaupun ada beberapa penelitian yang mengatakan ini bagus untuk mual ibu hamil, untuk morning sickness ya, ibu hamil biasanya pada pagi hari mual. Ini banyak digunakan baik di negara-negara barat ataupun di Indonesia. Meskipun demikian ada beberapa penelitian juga yang menyatakan bahwa tidak menyarankan jahe untuk kehamilan ya. Ada juga bahwa efek untuk keguguran ya, bahkan secara tradisional kita juga digunakan untuk jahe rebusan itu untuk merangsang persalinan. Jadi mereka yang sudah waktunya melahirkan itu ada penelitian menggunakan air rebusan jahe menjadi lebih mudah persalinannya. Tapi meskipun demikian sebenarnya masih aman jahe untuk ibu hamil. Ini untuk radang, untuk inflamasi ini juga banyak penelitiannya digunakan untuk nyeri tulang ya, akibat reumatoid ataupun osteoartritis ya. Baik diminum ataupun dioleskan ya. Jadi bisa juga ditumbuk, diperas atau diparut, kemudian selain diminum juga dioleskan kepada sendi-sendi yang nyeri ataupun yang bengkak. Kemudian untuk antimikroba dan insektisida ini juga sudah terbukti bermanfaat untuk obat cacing ya, ini membunuh cacing nih, anak-anak yang cacingan itu bagus minum jahe ya. Ini baik larva Japonicum cercaria ya, bagi juga ada juga untuk Schistosoма mansoni, ini cacing juga ya, ini ternyata penelitiannya berefek ya, walaupun penggunaannya masih kepada tikus ya. Kemudian membunuh larva cacing juga, kemudian sebagai antibiotik juga bermanfaat untuk bakteri gram positif gram negatif, yaitu yang misalnya untuk diare, untuk tipes ya, itu sangat bagus. Kemudian yang penelitian terbaru bahwa jahe ini ada studi untuk untuk menstimulasi pertumbuhan lactobacillus ya, sebagai probiotik ya, di mana di lambung kita itu ada bakteri baik yang disebut lactobacillus. Nah ternyata jahe ini menstimulasi pertumbuhan, jadi biasanya yang sering kembung, sering sakit perut ya, bisa jadi sebabnya macam-macam. Kalau misalnya sebabnya karena banyak bakteri baiknya yang mati, nah ini bisa dengan jahe ini untuk memperbaiki supaya bakteri baik atau lactobacillus itu menjadi berkembang menjadi lebih banyak lagi. Ini efek pada hati juga ada penelitiannya di Jepang, Yamaoka dan Honeybat ini juga meneliti bahwa jahe ini bermanfaat, tapi dia tidak tunggal ya, dengan beberapa macam zat ya, ada 7, itu dia bagus sekali untuk memperbaiki kerusakan pada hati. Bisa juga untuk infeksi amuba pada hepatitis amuba itu juga ternyata bermanfaat juga. Ini untuk hipolipidemik, nah ini juga diketahui dibuktikan mencegah aterosklerosis, jadi tadi lemak, kemudian perlengket plak-plak pada pembuluh darah ya, karena kolesterol, karena lemak tadi, ternyata jahe ini berefek untuk agregasi platelet pada pasien dengan penyakit koroner ya. Kemudian anti cemas, nah ini lumayan cukup bermakna ya, karena dibandingkan dengan, meskipun ini kombinasi ya jahe dengan ginkgo biloba, ini efek anti cemasnya dibandingkan dengan
obat diazepam ya. Ini tahun 96 penelitiannya. Kemudian efek lain, nah ternyata ada juga efek untuk androgen ya. Androgen pada tikus jantan nih apa penelitiannya ya. Dia meningkatkan berat testis, meningkatkan level serum testosteron, jadi bisa untuk kesuburan atau untuk afrodisiak ya. Bahkan kalau di Arab itu ekstrak jahe dapat meningkatkan motilitas dan kualitas sperma. Di Arab jahe yang dimakan sama dengan fitokemikal dengan kardamom juga berfungsi sebagai afrodisiak. Kalau di Portugis memperkenalkan jahe ini untuk meningkatkan fertilitas dan fekunditas pada para budak berlian di penelitiannya ya. Kemudian di Tibet, jahe dipercaya mampu menstimulasi energi vital untuk disabilisasi dan kelemahan. Ini untuk anti-COVID, ini penelitiannya semuanya dilakukan pada tahun 2020 yaitu oleh Ahkam et al. Jahe merah diprediksi mampu menghambat proses infeksi dari virus SARS-CoV-2. Kemudian kalau Magzub tahun 2020 juga 12 gram bubuk jahe merah dalam 250 ml air hangat 3 kali sehari mencegah COVID-19. Kemudian takaran ganda dinaikkan jadi 12 menjadi 14 gram bubuk jahe merah ini mengobati COVID-19. Ini jahe merah juga terbukti meningkatkan imunitas tubuh, meningkatkan level imunoglobulin M, serta mengurangi sirkulasi sitokin proinflamasi. Kemudian keamanan dan dosis, ini FDA dan GRACE General Recognized of Safe as Food Supplement itu sudah mengatakan aman jahe ini. Bahkan dosis lebih dari 6 gram itu mengiritasi lambung gitu ya. Dosis 2 gram per hari tidak mempengaruhi parameter koagulasi. Jadi sudah sangat aman untuk dimanfaatkan. Dosis harian ekstrak itu 15 sampai 20 mg. Kalau serbuk kering 250 sampai 1000 mg bisa dimanfaatkan selama 4 kali per hari. Kalau di Cina, ini kebetulan ada teman yang mengambil PhD-nya di Cina. Di sana malah digunakannya dosisnya 10 kali lipat dibanding yang digunakan di Indonesia. Jadi mereka lebih tinggi lagi ternyata ya. Ini penyiapannya, mungkin kalau yang ingin bertanya dosisnya yaitu serbuk, kalau menggunakan serbuk atau kita beli yang sudah serbuk itu ya, itu sebanyak 2 sampai 4 gram per hari. Ini penelitiannya Beger tahun 2012. Ini untuk infus ya, infus itu rebusan ya. Rebusan jadi air direbus dulu sampai mendidih, kemudian setelah mendidih dikecilkan apinya, kemudian dimasukkan jahe yang sudah diiris atau ditumbuk ya. Itu selama 10 sampai 15 menit. Itu namanya infus ya, infusa biasanya. Jadi campuran air mendidih dengan 0,5 sampai 1 gram serbuk dan didiamkan selama 10 sampai 15 menit harusnya ya. Kemudian 5 gram rimpang segar, ini kalau segar nih menggunakan 5 gram rimpang atau 1 gram serbuk kering. Kalau yang serbuk kering itu bisa tadi dibuat infusa. Kemudian kalau ini data-data toksisitas ya atau keracunannya ya, efek toksiknya itu dosis 0,5 sampai 1 gram serbuk jahe 2 sampai 3 kali sehari selama 3 bulan sampai 2,5 tahun tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Kemudian ekstrak jahe tidak menyebabkan kematian atau efek yang tidak diinginkan pada hewan coba, pada mencit ya. Kemudian British Herbal Compendium tidak menyatakan tidak ada efek samping penggunaan jahe ini. Mungkin cukup di sini sedikit yang saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dokter. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung di line telepon yang sudah kami siapkan di 02716793000. SMS dan juga DWA kami di 08 11 255 3000. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali tentunya setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Hidup Sehat Alami pada kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan dokter, ada pertanyaan sudah masuk dari SMS. Yang pertama dari Solikah gitu. Dokter, badan saya terasa tidak seimbang dan terasa berat begitu. Kemudian kepala pusing. Yang demikian bagaimana obatnya dokter? Tidak seimbangnya karena apa? Yang tidak seimbang, pusing atau lemas gitu atau ya. Nah ini membutuhkan data yang lebih lengkap. Yang tidak seimbang itu dalam artian Glir yang vertigo atau mungkin tidak seimbang tuh
lelah, lemas gitu ya, gampang capek. Nah, ini yang mungkin agak itu ya Pak Mas Tommy, agak masih susah. Ya. Kurang spesifik begitu ya dokter? Ya kalau saran saya, dan tidak tahu juga usianya berapa gini ya. Nah ini juga usia harus diketahui karena mungkin berpengaruh dengan usia juga. Jadi kalau bagi saya sih ini masih kurang data yang lengkap. Saran saya sementara ini coba konsultasi ke dokter terdekat. Ya. Jadi keluhan ini sudah dirasakan berapa lama, konsultasi dulu ke dokter. Kalau misalnya nanti dilakukan pemeriksaan ternyata semuanya baik-baik, ya mungkin hanya butuh asupan makanan ya yang mungkin harus diperbaiki, bisa jadi. Sakit kepala juga begitu ya, karena ada teori yang mengatakan bahwa perempuan itu memang 70% sakit kepala ya. Ini juga biasanya faktor-faktornya karena kurang olahraga, karena pola makan yang tidak bagus, karena banyak sekali mikronutrien yang mungkin tidak terpenuhi ya. Ini juga harus melakukan anamnesa dulu, harus ketemu dokter dulu, mungkin dilakukan wawancara dulu, pemeriksaan yang lebih lengkap, baru mungkin dokter bisa memberikan solusi gitu Mas Tommy sementara. Tapi boleh juga kalau misalnya semuanya sehat, silahkan saja kalau mau kita kebetulan sebagai bangsa Indonesia yang mulai membiasakan diri untuk rajin minum jamu tadi, sangat bagus ya, jamu yang tentu saja yang aman ya, yang mungkin kalau saya sarankan itu yang dari bumbu dapur ya, dari yang ada di sekitar rumah kita gitu, itu silahkan saja. Ya, mungkin baik. Itu jadi saya. Ya. Kami persilakan yang ada di line telepon di 02716793000. Kita coba terima. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Bu Sutarmi Sukorjo. Ya, silakan Ibu Sutarmi. Bu Sutarmi Sukorjo. Ya, Ibu Sutarmi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu. Enggak, silakan. Umur Ibu saya Sutarmi. 76 tahun. Ya. Kurang keras suaranya. Saya Ibu. tiap hari itu Usianya minumnya 76 tahun. jahe sama serai sama salam itu direbus terus buat minuman tiap hari itu bagaimana, Dok? Bagus atau enggak? Usia sehari berapa kali? Terima Bu? kasih, itu aja. Berapa kali sehari, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sutarmi. Gimana? Sehari berapa Halo. kali? Yang ngerebus sekitar setengah liter itu buat sampai sehari gitu. Insya Allah nggak apa-apa Bu, selama tidak ada keluhan ya, dan Ibu tidak ada gangguan kesehatan yang serius, tidak ada gangguan ginjal, Insya Allah nggak apa-apa ya, karena tadi kita ketahui jahe kunyit kan manfaatnya banyak ya, mulai dari antioksidan, antiinflamasi, ya, kemudian untuk memperbaiki fungsi lambung, tadi nggak apa-apa, Insya Allah aman Bu. Baik, terima kasih Ibu Sutarmi di Sukoharjo ya. Kami persilakan, sekiranya masih ada yang terhubung di line telepon 6793000. Ya, baik, kita bacakan dokter yang ada di SMS kembali. Dari siapakah ini? Dari Pak Joko Ragil di Pontianak. Dokter, saya suka makan jahe mentah sebesar seruas ibu jari. Yang demikian apakah ada efeknya, dokter? Tadi seperti yang kita dari beberapa PowerPoint yang tadi saya sampaikan, memang ada bukti tradisional ya, zaman dahulu memang terutama jahe gajah itu digunakan untuk seperti lalapan ya. Tadi mungkin kurang saya jelaskan di PowerPoint saya bahwa penggunaan jahe gajah itu tidak harus menunggu tua. Dia bisa dipanen dari muda, sedang atau tua. Tapi kalau untuk jahe emprit dan jahe merah memang harus tua ya, karena kita ambil efek obatnya untuk minyak asiri. Nah, penggunaan jahe gajah ini memang masyarakat sudah biasa menggunakan untuk manisan, ada untuk permen. Bahkan kalau di luar negeri itu dia diiris tipis ya, dibikin slice gitu ya, slice, dikeringkan, kemudian dikasih sedikit gula, itu mereka dimakan, dikunyah-kunyah begitu. Gitu Mas Tommy, jadi nggak apa-apa, boleh. Baik, kita lanjutkan, beralih di WA dokter ya. Dari Bapak Gunawan di Solo, ada yang beranggapan jahe memperparah sakit asam lambung, dan ada yang berpendapat juga jahe bisa menyembuhkan asam lambung. Yang demikian itu bagaimana dokter penjelasan ilmiahnya? Jadi begini, semua tanaman herbal itu kan karena mempunyai kandungan
kandungan kandungan sekunder ya, jadi mempunyai metabolis sekunder ya, metabolis sekunder inilah yang punya efek jamu. Jadi tetap mereka mempunyai efek untuk terjadi alergi ya. Jadi komponen-komponen tersebut masing-masing orang berbeda. Nah ini juga harus dikenali. Jadi kalau misalnya ada seorang yang minum jahe mungkin perutnya menjadi panas, itu juga berarti bisa jadi karena memang tidak kuat atau alergi dengan zat-zat yang ada di dalamnya. Memang masing-masing orang berbeda. Ini juga sama dengan penggunaan obat kan. Obat itu kan semua obat pasti selalu ada tidak dianjurkan untuk ya kan, atau mungkin efek sampingnya apa itu pasti selalu ada. Jadi kalau emang nggak kuat ya disarankan jangan diteruskan ya. Mungkin bisa diganti dengan kunyit ya, yang efek manfaatnya hampir sama. Atau mungkin diturunkan penggunaannya. Misalnya dosisnya jangan terlalu banyak atau dijenihkan ya, jadi airnya lebih banyak sehingga konsentrasinya menjadi lebih sedikit begitu Mas. Memang masing-masing orang berbeda, jadi tidak bisa sama. Mungkin efek si A dengan si B terhadap jahe berbeda. Ini harus dikenali masing-masing individu berbeda-beda. Begitu Mas Tommy. Ya, baik. Jadi harus kenal keadaan dirinya masing-masing gitu ya dokter ya. Yeah. Dan tidak bisa kalau dirinya sukses terus serta-merta merekomendasikan ke orang lain juga seperti gitu reaksinya kepada orang lain, kan belum bisa tentu ya dokter. Iya, karena kan memang tubuh kita berbeda-beda. Misalnya bahwa zat aktif ya, metabolis sekunder tadi kan dimetabolisme oleh tubuh kita kan. Tubuh kita kan beda-beda. Mungkin ada yang efek kondisi lambungnya mungkin bagus, ada yang kondisi lambungnya memang punya gastritis, atau mungkin kondisi lambungnya misalnya tadi lactobacillusnya sedikit ya, itu kan berbeda-beda. Ya. Jadi obat yang sama mungkin bisa jadi berefek berbeda dengan orang yang berbeda. Baik. Gitu. Jadi tetap harus konsultasikan ke dokter kalau misalnya memang ada efek-efek yang tidak baik ya, tidak mengenakan, harus tetap konsultasi. Ya. Demikian Mas Tommy. Ya, kita lanjutkan dokter dari stok pertanyaan terdahulu ya dokter ya di WA ya. Dari Bapak Jamino, usianya 69 tahun di Wonogiri. Dari obat atau jamu untuk menghilangkan bau badan yang tidak sedap apa itu dokter? Ya, banyak sih kan bau badan itu bisa dari dalam juga ya, bisa juga karena adanya bakteri di dalam, biasanya kan dilipat-lipat ya di tempat-tempat yang lembab ya. Jadi bisa juga menggunakan perasan jeruk nipis itu bisa habis mandi langsung. Jadi kalau misalnya habis mandi kan mungkin pakai deodoran atau apa ya, itu boleh diganti dengan jeruk nipis ya, cairan jeruk nipis, air perasan jeruk nipis. Kemudian untuk minumnya bisa dengan rebusan daun sirih ya, walaupun ini nggak usah banyak-banyak dan nggak usah tiap hari, kadang-kadang saja karena memang cukup langu ya, pahit ya kalau yang nggak suka. Juga bisa dengan sering lalapan ya, misalnya lalapan kemangi, lalapan beluntas itu juga cukup berefek. Tapi yang memang paling manjur itu dengan jeruk nipis dan rebusan daun sirih tadi, itu sangat membantu sekali. Demikian Mas Tommy. Ya. Berikutnya dari Ibu Sri di Jakarta Timur. Saya mempunyai anak baru melahirkan 2 bulan yang lalu, dokter, melalui operasi. Tetapi sekarang ini badannya terasa lemas, terutama sesudah menyusui. Nafasnya ngos-ngosan demikian. Obat atau herbal apa yang harus dikonsumsi anak saya, dokter? Demikian. Okay. Ya memang banyak ya ibu-ibu yang habis melahirkan apalagi menyusui, kalau tidak intake gizinya tidak terpenuhi memang mudah sekali ya, karena akan terjadi anemia ya, karena kan dia membutuhkan zat makanan untuk dirinya sendiri juga untuk bayinya gitu ya. Apalagi kalau masih umur segitu kan menyusunya istilahnya ASI eksklusif ya, dia hanya makan dari ASI ibunya, sehingga ibunya juga harus hati-hati, harus merhatikan betul pola makan yang bagus, yaitu gizi seimbang, cukup istirahat, jadi perhatikan betul makronutrien-mikronutriennya, dan jangan lupa tetap konsultasi ke bidan atau ke dokter kebidanannya, karena ini mestinya masih dalam masa pengawasan ya, harus konsultasi dulu, karena takutnya memang ada HB yang kurang atau memang kalorinya kurang, ini juga harus diperhitungkan ya, karena jangan sampai makannya tidak diperhatikan tapi malah minum jamu ya. Tapi kalau misalnya jamu-jamu untuk nafsu makan boleh, misalnya jamu beras kencur itu kan untuk meningkatkan nafsu makan, atau misalnya cabai puyang itu juga boleh untuk nafsu makan.
Atau yang lebih aman lagi, herbal yang itu yang terkenal dengan apa namanya miracle tree ya, yaitu daun kelor. Itu juga sangat bagus ya karena dia proteinnya tinggi. Mungkin itu, jadi daun kelor, beras kencur, kemudian temulawak atau cabai puyang itu boleh untuk ibu hamil, ibu menyusui. Ya. Bukan ibu hamil ya, maksudnya ibu menyusui. Tapi tetap harus kontrol ke dokter, konsultasi dulu. Takutnya ada penyakit yang lain, apalagi dengan sesak nafas ya, ada asma kah, atau mungkin jantungnya sehat atau ada masalah, juga harus dikomunikasikan dulu dengan dokter. Demikian Mas Tommy. Baik. Kelihatannya ada yang bergabung di line telepon, kami persilahkan di 6793000. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, salam. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Bengkulu, Ya, Bapak siapa? Pak Kasman. Pak Taslan, silakan. Ya. Ini Bu, Oke. Ya, ini kalau saya minum jamu rebusan Iya, iya Pak. itu dari daun winahong. ya, Iya. Saya cuman kata orang itu bisa mengobati sakit darah tinggi, terus ada asam urat. Apakah benar apa enggak tuh, Bu? ya. Terima kasih. Ya, Ya, terima kasih Pak. Ya memang benar Pak, winahong juga sangat banyak sekali penelitiannya. Hampir sama dengan teman kunyit, jahe dan segala macam, memang mempunyai efek untuk menurunkan tensi juga, untuk asam urat juga, juga ada antioksidannya ya. Silahkan kalau memang Bapak cocok mengkonsumsi itu boleh, tapi tetap harus kontrol tensinya ya Pak ya, jangan sampai nanti rajin minum jamunya tapi ternyata tidak terkontrol tensinya ya, karena kan membutuhkan dosis yang yang signifikan untuk menurunkan tensi ya. Nggak apa-apa, silahkan Pak. ya, Gitu, demikian ya. Baik, demikian ya Pak Taslan di Bengkulu, semoga bisa dipahami. Masih ada kesempatan dokter, di WA ada pertanyaan. Dokter, apa yang harus saya konsumsi yang tepat dari jamu untuk mengecilkan perut? Demikian. Ini habis melahirkan atau masih gadis nih? Ya, ini Bapak atau Ibu ya ini? Iya. Jadi kalau menurut Kemenkes itu kan lingkar perut wanita tidak boleh lebih dari 80 cm ya. Kalau laki-laki tidak boleh lebih dari 90 cm ya. Jadi ini kalau sudah lebih dari itu berarti terjadi obesitas sentral ya. Kalau itu memang harus diupayakan untuk diturunkan, karena kalau obesitas sentral memang dikhawatirkan akan nantinya ya mungkin akan memacu gangguan-gangguan kesehatan seperti jantung ya, hipertensi, DM itu akan secara teori itu sangat mungkin untuk terjadi gitu ya. Jadi menjadi faktor resiko. Nah ini mengecilkan perut memang banyak faktor ya. Mulai dari harus olahraga juga tetap, kemudian gizinya harus diet seimbang ya. Tadi itu kalau minum jamu tapi misalnya makannya tetap karbohidratnya mungkin melebihi kebutuhan, juga pasti akan jadi lemak ya. Kemudian makannya mungkin tidak terlalu banyak tapi kurang aktivitas ya, itu juga akan jadi timbunan lemak juga. Jadi emang ini membutuhkan kedisiplinan ya. Makan banyak juga orang-orang yang minum obat pelangsing tapi mungkin setelah berapa bulan akan kembali lagi, karena memang ini merupakan multifaktor ya, tidak bisa hanya satu faktor saja yang kita selesaikan. Jadi pola makan, kemudian olahraga itu tetap harus dilaksanakan. Misalnya minum jahe tadi, jahe kan juga bisa menurunkan menurunkan kolesterol total, menurunkan lipid dan meningkatkan HDL gitu ya. Tapi ngemilnya masih tetap banyak gitu ya. Mungkin juga tidak akan berefek juga. Jadi tiga-tiganya harus dikerjakan. Mungkin itu Mas Tommy. Ya, baik. Itu kalau tadi ada 3, jahe, gajah, emprit sama merah ya dokter ya? Iya, sama emprit. Dari 3. Ya. Itu dari 3-tiganya yang paling premium di antara mereka yang mana dokter? Kalau untuk obat
jahe emprit sama jahe gajah, sama jahe merah yang paling bagus ini Oh ya. untuk jamu. Ya, biasanya kan kalau kita beli, kemungkinan kita beli banyak begitu kan, dan kita konsumsi setiap hari. Nah, yang terakhir tuh biasanya kan ada sampai saking lamanya karena kita beli banyak, ya kan itu ada tumbuh gitu, tunas begitu. Oh iya. Apakah itu mempengaruhi khasiatnya atau harus bagaimana? Apa Iya, masih betul. bagus Iya. dikonsumsi? Memang kita kalau membuat jamu harus harus benar-benar yang segar ya Mas Tommy. Lain kalau untuk bumbu mungkin masih boleh ya, untuk Gitu. numbuh nggak apa-apa. Karena kalau untuk jamu kan kita membutuhkan zat aktif tadi, metabolisme sekundernya harus memenuhi syarat ya. Bahkan umurnya pun harus memenuhi syarat. Nah, dengan sudah tumbuh tunas itu berarti zat aktifnya sudah berbeda, sudah berubah. Nah, ini tidak dianjurkan untuk menjadi jamu. Memang betul begitu. Iya. Berarti lebih efektif belinya dikit-dikit aja dokter ya? Iya. Ya, biasanya kan mumpung murah terus diborong begitu. Iya, betul. Iya. Ya, kami persilakan masih tunas nih, kalau untuk empon-empon memang tidak dianjurkan untuk sampai bertunas untuk badan. ya, kami persilakan di pemirsa masih ada kesempatan di penghujung acara di 02716793.000 di SMS dan ya di line telepon kelihatannya sudah ada yang bergabung. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Oh, dengan Bu Pur di Lampung. Silakan Ibu Pur di Lampung. Ibu ini ya mau tanya, untuk pegel-pegel misalnya di punggung itu rasa pegel itu, minum jamu itu sebaiknya ramuan empon-empon yang bagaimana? Ya, itu aja. Ya. Baik, terima kasih. Ada satu lagi Pak. Ya, ini ditumit itu ya. Ditumit itu terasa untuk jalan itu keras. Itu sakit apa itu, pengaruh apa? Apakah kurang banyak istirahat atau gimana? Tumit ya Bu ya? Usia berapa Bu? Usia berapa Ibu? Iya. Usia berapa Bu? Usia 51 tahun. Ya. Sudah 51 tahun. Sudah tidak menstruasi atau masih menstruasi Bu? Ya, sudah ya. Ya, gitu aja Bu. Halo Ibu. Mohon. Ibu Pur. Ibu Ya. sudah menopause atau masih menstruasi? Ya. Masih, tapi sudah jarang-jarang 2 bulan sekali gitu. Ya. Baik Bu. Terima kasih, mohon di penjelasannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang untuk usia segini memang usia 50 itu mulai pegelinu mulai muncul ya Bu ya. Nah, ini juga harus diperhatikan kadar kalsium ya, kadar kalsium kita kebutuhan hariannya terpenuhi apa tidak, mungkin ada kekurangan apa tidak, itu juga perlu diperiksa Bu ya, untuk usia kita. Kalsium dan vitamin D, vitamin D juga harus terpenuhi. Biasanya memang pada usia-usia premenopause atau menopause ini juga menjadi ancaman ya, tulangnya menjadi lebih tipis ya, kemudian persendian menjadi zat olinya di persendian itu mulai berkurang atau mulai menurun. Ini juga harus sebenarnya dipersiapkannya jauh sebelum menopause atau jauh sebelum 50-an ya. Inilah makanya perlunya olahraga ya kan, dengan olahraga itu juga membuat tulang kita menjadi lebih padat, yang menjadi lebih kompak, menjadi lebih tebal gitu ya. Kemudian juga kebutuhan kalsium itu untuk orang dewasa minimal sehari itu 1000 mg ya. Kemudian vitamin D itu juga sangat dibutuhkan, harusnya kita dapat dari sinar matahari ya, walaupun vitamin D2 dan D3 itu bisa juga dari makanan ya, ini sangat penting. Sebaiknya ibu-ibu yang usia sudah 45 tahun ke atas atau 50 mulai cek aja Bu, cek kadar kalsiumnya, cek kadar vitamin D-nya ya. Kemudian juga bagus juga mulai konsumsi nanti kalau udah menopause, yaitu konsumsi tanaman atau herbal-herbal yang mengandung fitoestrogen ya, misalnya tempe, tahu ya, kemudian kacang panjang, kemudian susu kedelai, itu sangat bagus karena mengganti estrogen. Ya. Tapi kalau sementara ini kalau semuanya itu belum diperiksakan,
Ibu boleh misalnya tadi dengan obat-obat, jamu-jamu atau tanaman herbal yang mengandung efek antiinflamasi seperti kunyit, jahe, serah itu boleh Bu. Tapi tetap saran saya jangan. Jadi kalau ke dokter janganlah kita menunggu sakit, tapi apa ya, check up ya Mas Tom ya. Jadi sebelum usia 45 ke atas tuh harus rajin check up ya. Harusnya mungkin tahun sekali itu harus check up gitu ya. Mungkin itu. Ya. Baik dokter, kami sampaikan terima kasih atas informasi dan juga wawasannya. Kita nantikan episode berikutnya dokter insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Hidup Sehat Alami bersama Ibu Dr. Ratna Asih Sri Rahayu MSI. Dan tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan, yakni pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan menggunakan sabun. Saya Tommy Al-Fatani pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.